wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri beserta rekan-rekan seperjuangan Accounting Championship Paper 2020 Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rukmanul Hakim. Nama saya Andriansyah Firman Maulana. Saya Ardika Yuantoro. Kami Forsa, UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Transformasi Teknologi Audit yang lebih humanis melalui Big Data pada era New Normal. Baik, langsung saja kita mulai. Sebuah pergolakan ekonomi secara nasional bahkan internasional telah terjadi di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai sektor bisnis merasakan dampak akibat adanya pandemi tersebut, terutama pada usaha mikro kecil menengah. Hal ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Berikut kami sajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan beberapa mitra dagangnya. Seperti yang kita lihat, Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Vietnam memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan juga Uni Eropa memiliki kontraksi yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini juga dipicu oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah PPRI nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020 yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Pemerintah berharap di semester 2, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dan pada saat yang sama, masyarakat juga tetap terlindungi. Dalam rangka mencapai kualitas yang relevan dan dapat diandalkan, maka perlu diaudit oleh auditor untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan keuangan telah dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Adanya pandemi ini memengaruhi sebagian besar proses bisnis yang dijalankan oleh kantor akuntan publik, baik itu manajemen internal, jaringan KAP, hingga perlunya pertimbangan kembali atas perikatan audit, hingga pendekatan audit alternatif yang harus ditempuh dalam masa pandemi ini, dan juga prosedur penilaian risiko. Salah satu bagian dari revolusi industri 4.0 adalah hadirnya big data dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam survei yang dilakukan oleh International Business Machine Corporation atau IBM, menyatakan bahwa dalam sehari dapat dihasilkan 2,5 kuintilin byte data yang berasal dari berbagai sumber, baik itu structured data maupun unstructured data. Dari berbagai hal tersebut, maka auditor harus melakukan transformasi teknologi audit sebagai upaya penyesuaian terhadap pandemi COVID-19 demi kelangsungan hidup manusia dan juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah. Apakah dengan adanya transformasi teknologi audit yang lebih humanis melalui big data dapat menjadi solusi audit di era new normal? Selaras dengan hal itu, tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah dengan adanya transformasi teknologi informasi audit yang lebih humanis melalui big data dapat menjadi solusi audit di era new normal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan analisis studi literatur terkait. Data yang digunakan yaitu data sekunder seperti buku, jurnal nasional dan internasional, dari dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah dan topik penelitian. Lalu teknik analisis yang kami gunakan yaitu content analysis atau analisis konten. Selanjutnya adalah perkembangan big data secara global. Di Indonesia, perkembangan big data dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase makro, meso, dan juga mikro. Pada fase makro, ketersediaan data masif ini masih general, kemudian komputasi ini masih belum terperinci. Kemudian pada fase meso, ketersediaan data ini sudah diperinci, seperti pada produk perbankan, telekomunikasi, dan juga perusahaan rintisan. Dalam fase meso juga terdapat peningkatan penetrasi internet dalam TIK. Namun, TIK ini masih belum didukung dengan adanya pemerataan. Kemudian, fase mikro, di mana terdapat peningkatan pendapatan, kemudian produktivitas, dan juga produk baru. Kemudian beragamnya aktor kemunculan perusahaan rintisan, kesadaran pemerintah, dan juga forum diskusi. Namun, pada fase mikro ini, yang harus diwaspadai adalah mengenai keamanan data dan juga keselarasan regulasi. Kemudian, ketika kita melihat secara global, survei yang dilakukan oleh Gartner pada tahun 2014 menyatakan 73% responden telah menginvestasikan dan berencana untuk melakukan investasi pada big data, naik dari 64% di 2013, dan juga akan diprediksi di 10 tahun ke depan terus mengalami peningkatan. Dalam IWAS Global Forensic Data Analytics Survey 2014, 72% responden percaya
bahwa munculnya teknologi Big Data dapat memainkan peran kunci dalam pencegahan dan juga deteksi penipuan. Namun, hanya 7% responden yang mengetahui teknologi Big Data tertentu dan hanya 2% yang sebenarnya menggunakannya. Audit atas pandemi COVID-19. Di era new normal saat ini, COVID-19 masih belum berakhir. Auditor perlu mempertimbangkan semua informasi saat ini dan di masa mendatang terkait dengan operasi bisnis. Dan juga auditor tetap harus menjaga kualitas audit dan dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Dalam IAB tahun 2020, respons auditor yang diharapkan adalah seperti memodifikasi prosedur pengumpulan bukti audit, merevisi proses identifikasi, penilaian risiko kesalahan penyajian material, serta mengubah prosedur audit yang direncanakan. Lalu, menurut IIA, pelaksanaan audit jarak jauh akan membutuhkan berbagai informasi, antaranya adalah bagaimana dan kapan informasi akan dibagikan, teknologi apa yang akan digunakan, serta otorisasi seperti apa yang perlu diperoleh sebelumnya. Lalu, menurut IAASB, untuk menunjang kinerja dan kualitas audit atas pandemi COVID-19 diperlukan yaitu pemperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, peristiwa setelah tanggal pelaporan, kelangsungan usaha, pelaporan dan komunikasi, serta skeptisisme profesional. Lalu standar-standar yang relevan pada audit atas pandemi COVID-19 di sini seperti ISA 315, ISA 330, ISA 540, ISA 560, ISA 570, ISA 600, ISA 700, dan ISA 720. Selanjutnya yaitu peluang Big Data pada audit era new normal. Yang pertama yaitu bukti audit yang cepat dan tepat. Bukti audit yang dikumpulkan bisa sangat cepat dan tepat karena Big Data mengacu pada velocity, serta Big Data sulit dimanipulasi dikarenakan ukuran yang sangat besar serta bersumber dari eksternal dan dihasilkan secara real time. Selanjutnya yaitu nomor 2, analisis data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format yang tetap. Sedangkan data yang tidak terstruktur merupakan data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Yang ketiga, pengumpulan bukti audit dengan populasi. Yang keempat, deteksi anomali audit dan penipuan. Dan yang kelima, peningkatan hasil review dokumen oleh auditor. Selanjutnya yaitu tantangan Big Data pada audit era new normal. Yang pertama yaitu keamanan audit. Big Data mengandung data sensitif, rawan, tidak boleh dilepaskan karena akibatnya akan dapat dimanipulasi, diperbanyak dengan kecepatan tinggi, dan berpengaruh terhadap jumlah besar data terkait. Yang kedua, kompetensi auditor. Auditor dituntut untuk memiliki keterampilan terkait audit berbasis IT. Yang ketiga, tambahan biaya pelatihan karyawan. Yang keempat yaitu pengamatan secara langsung tidak dapat tergantikan. Tidak ada yang dapat menggantikan proses melihat secara langsung, mengamati bahasa tubuh, atau bahkan memperhatikan bau yang tidak seharusnya. Yang kelima, kurangnya interaksi langsung menjadi peluang fraud. Hilangnya peluang dalam memberikan petunjuk usaha dan hasil pengamatan dalam rangka perbaikan. Berikut merupakan kebutuhan skill audit dari Hadar et al. Tahun 2018, di mana di sini terdapat 3 skill terpenting yaitu data analytics skill yang mencakup visualization skill, data wrangling skill, programming skill, dan statistical skill. Lalu ada communication skill with clients, dan yang ketiga skeptic attitude on the source of data. Kesimpulan, perkembangan Big Data di Indonesia sudah cukup masif dilihat dari revolusi Big Data pada tahun 2018. Saat ini, di era new normal, teknologi informasi audit telah bertransformasi menuju lebih humanis dari audit tradisional menuju remote audit menggunakan Big Data. Dari transformasi ini akan dapat menghasilkan sebuah peluang Big Data pada audit di era new normal. Namun, peluang tersebut bisa tidak dapat dimaksimalkan. Hal ini karena adanya tantangan Big Data pada audit serta risiko audit di era new normal. Lalu, standar harus disesuaikan dengan bisnis tren saat ini. Oleh karena itu, transformasi teknologi audit yang lebih humanis di era new normal menggunakan Big Data, maka auditor harus meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap teknologi informasi audit terbaru. Kami teringat salah satu quotes dari Carl Sagan, yaitu "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survives. It is the one that the most adaptable to change." Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.